terkait masalah penciptaan Allah. Manusia Allah ciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya, iblis, jin dari api. Hakikatnya itu di mana itu? Sudut pandang hakikat itu di mana? Bapak Ibu, tanah iku gandengi banyu. Tanah gandengi banyu. Api gandengi angin. Nur, ini enggak dijelaskan. Udah. Api mesti gandengnya angin. Tidak ada angin, ya enggak ada api. Yang kami maksud angin adalah oksigen. Enggak percaya? Sampean nyalakan lilin, kemudian tutuplah dengan gelas. Mati enggak api itu? Mati. Dulu ada iman yang salah kaprah, Pak. Orang masuk sumur, nggih? Ya, masuk sumur. Entah ngorai, entah apa itu membersihkan. Terus di situ dia itu semaput, ya. Ada iman yang mengatakan di situ ada demite. Kadang-kadang gitu loh. Dengarkan, di situ nggak ada oksigen. Akhirnya mati. Kalau nggak percaya, orang dulu itu Pak sebelum membersihkan namanya sumur yang lama sudah tidak dipakai, itu dikasih blarak. Tahu blarak ya? Blarak dibakar atau omplung, ya, oncor ya, diturunkan. Kalau mati berarti amoniak, oksigen tidak ada. Anda turun pasti megap-megap. Ada yang menolong, jatuh pisan, demi akeh. Ada yang seperti itu bilang. Akhir disuguh dikasih apa kasih oleh gitu ya. Iman yang kurang ajar itu. Ya, udah kembali pertanyaan. Api itu air, api itu angin. Sifatnya api adalah panas. Jadi jangan heran kalau semua apapun yang orientasinya itu dari nafsu jadinya panas. Oke, kita melarat nggak punya apa-apa, sumpek panas ya, udah biasa. Kita ngomong sugih aja, kita ngomong kaya, kita menjadi orang yang dijunjung tinggi karena ilmu atau karena jabatannya. Pasti Anda takut dengan kehilangan itu. Ayo, pasti takut. Kalau bisa kursi itu tak lunggui terus lah gitu toh. Jadi ketakutan, kehilangan harta, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan rasa kemuliaan, itu bentuk gelisahnya hatimu. Itu sudah penyiksaan, panas. Apalagi Anda wong melarat, tiap hari kekurangan, tukaran gara-gara nggak ada yang dimakan sama istri anak gitu, tambah luar biasa. Kalau kaya sih berarti anu lagi ya toh, tapi pasti Anda akan takut kehilangan kekayaan. Anda dihormati masyarakat, Anda akan ketakutan kehilangan kehormatan. Anda menjadi pejabat, bisa menentukan sikap atau undang-undang, pasti Anda takut kehilangan jabatan. Sungguh Pak, naluri kita bicara seperti itu, nggak usah munafik. Hati kita pasti akan takut kehilangan jabatan. Jadi kepala desa takut kehilangan kepala. Kalau tidak ada undang-undangnya, pasti kalau bisa jadi terus sampai bongkok. Sungguh Pak, rasa ketakutan itu dikarenakan apa? Dikarenakan kita itu telah dihembusi nafsu dalam diri kita. Akhirnya muncul nafsiyah dan amarah. Ini nafsu dan jinnya mendominasi. Ada di bab 42 atau 41 saya lupa, perintah tentang melepaskan sifat basariah. Perintah untuk melepaskan identitas atau apa bang saya katakan Pak? Atribut. Sebab kalau itu tidak kau lepaskan, kau tidak akan sampai pada Allah. Kau tidak akan pernah bisa menerima ajaran Rasulullah ini. Lepaskan. Terus manusia itu dari tanah. Maksudnya tanah hakikat bagaimana? Itulah tanah kelahiran, tanah air. Di tanah air sampean.
Iki bahasa kinayah Indonesia kinayah iki tapi tanah kelahiran sampean kabeh itu adalah al-jannah. Ruhaniyah iku domisilinya ada di surga Pak, tidak di dunia enggak. Yang berdomisili di dunia ini ya kadal, ulo, asu iku. Lah kita manusia ruhaniyah domisilinya adalah surga aslinya. Ayo tak buka syariat. Nabi Adam, Allah menciptakan ning di waktu itu surga toh? Surga. Terus Allah ngasih undang-undang terhadap Adam. Adam, kau ingin selamanya di surga? Injih. Semua apa yang kau minta itu sudah disiapkan Allah tanpa Anda itu soro-soro. Siap. Selama kamu tidak makan buah hulti. Siap. Adam siap. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Adam, jangan kau dekati pohon itu. Allah memberikan perterjemahan yang namanya buah itu adalah pohon. Karena apa? Buah itu nempleknya di pohon. Bahasa Allah mendekati aja nggak boleh, apalagi makan. Anda akan mendapatkan, ya kudu mendekati dhisik dulu. Adam lalai dengan janji Allah, perjanjian dengan Allah lalai. Sebab apa? Sebab kena bisikane iblis. Anda lalai. Kita lalai. Kalau ruhaniyah itu tidak boleh mendekati syahwat dunia. Lalai, mengapa lalai? Karena kena bisikan iblis, nafsu. Lah nafsu iku minal jinnati wan nas. Sing bahaya iku wanase lho Pak. Lho nggih, nyata memang wanas iki. Merubah mindset keimanan kita pada Allah, dirubah terhadap selain Allah. Sapa sing ngaji kae? Wah, gak ngaji wis ngaji panganan opo iku? Kelason. Iman akhirnya benci dan lain sebagainya. Oke Pak. Dari sistem Allah, kalau dilihat dari skenario Allah, nggak salah kita mendekati kesenangan dunia. Lah, melihat skenario Allah, nggak salah Nabi Adam dilalaikan nafsu, akhirnya mendekat dan makan buah nggak salah dari skenario Allah. Karena itu ada asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dawuh ini sebelum Adam ada Pak. Malaikat, aku mau menjadikan makhluk di muka bumi ini yang saya sebut sebagai manusia untuk menjadi khalifah. Penasehat malaikat pada waktu itu ada yang mengatakan, ulama jenenge Banul Jan, ada yang mengatakan Azazil, terserah jenenge sopo, aku gak butuh. Wis pokoke yo malaikat, penasehati malaikat itu. Dia merasa alim, merasa lebih pintar, bilang sama Allah, gak setuju. Nanti apa tidak menjadikan pertempuran darah? Ini salah satu malaikat mengatakan seperti itu. Belum disebut iblis. Kami para malaikat tiap saat dan waktu mensucikan terhadap panjenengan Gusti, bersujud bertahmid. Gusti Allah dilawan. Mengapa salah satu malaikat kok berani mengatakan hal itu? Karena merasa lebih alim, lebih ngerti. Lah nanti kalau Adam makhluk di situ, terus ya opo aku? Gampangane cara wong ono sing nyaingi. Ngoten lho, wong khalifah gitu, pemimpin. Aku punya pondok di rumah. Santriku ribuan, Pak. Jenengan suatu saat mendirikan pondok juga, pelayanan lebih baik sampean. Mondoke kok gratis, sembarang kurikulum luweh maju, merotoli santriku Pak. Pindah kon sampean, kira-kira hatiku gak jengat ta? Gak sakit ta? Sakit ta? Hasutlah metu. Bahaya. Dasari dulu itu punya ilmu persantetan. Tak santet lagi ya ini. Nah gitu tuh ya Pak ya. Nggak jadi dandanan ini.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Selalu Pak nafsu itu membisikkan terhadap dada kita. Akhirnya lalai kita, terus jatuhnya kita pada ruhaniyah di zona yang kotor. Dikatakan kotor, ruhaniyah kita itu beriman selain Allah. Apa yang terjadi Nabi Adam? Anaknya membunuh kita permusuhan, saub. Allah rawuh, Adam, kamu ingin kembali lagi ke negeri asalmu? Injih Gusti, sumpek aku ngerasa nombok ni arek-arek. Kulo paringi, kulo kasih belanja 1 bulan 5 juta, si ingin 10 juta, sumpek kulo. Terus ini ibu-ibu yang ngono dirawi Allah, jenengan pirun bangsula, injih sumpek ndelok pake iku gak jangkep setahun rabi pindho. Wis nglawan piye Nabi Adam, inggih Gusti, tapi ana syarate Dam, kau harus menerima sesuatu. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimati. Apa itu kalimat? Inilah Bapak Ibu yang ku dengung-dengungkan, yang ku kibarkan adalah dinul haq. Ini, terimalah tauhid la ilaha illa anta wa ana ini. Jadi kalimat itu adalah ajaran untuk mendidik ruhaniyah kita supaya melepaskan ruhaniyah dari cinta iman selain Allah. Dengan begitu nanti akan bisa wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Wa man kana wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ini harus kau lepaskan cintanya ruhaniyahmu terhadap selain Allah itu. Fataba alaih, fataba, maka Allah menerima tobatnya si Adam. Apa? Syirik tadi. Kita menyekutukan Allah. Dalam ayat lain Allah katakan ini berkenaan dengan langsung Rasulullah Muhammad. Ya toh? Ali Imran 31 dikatakan, bila mana kau sudah merajut imanmu, cintamu terhadap Allah karena mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, cintamu akan diterima Allah. Artinya kau dijadikan kekasihnya. Terus bagaimana kesalahan ruhaniyah saya menyekutukan terhadap Allah ini? Iman hatiku terhadap selain Allah juga. Wa yaghfir lakum dzunub, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni. Tobat hakikati yang disebut Rasul taubatan nasuhan adalah meninggalkannya ruhaniyah dari hubungan cinta kasih penyembahan terhadap kesenangan dunia. Ini tobatan nasuhan. Kalau kita bicara tobatan nasuhan secara jasmani telea, ya saiki kok gelem wis tobat moh, ya wis istighfar beribu-ribu kali. Suatu saat ono kesempatan toleh-toleh ibu ika ono penganang, ada kesempatan, fasilitas ada, berangkat. Ini namanya tobat lombok. Mari pedes koyok-koyok omoh seperti tidak mau. Kalau sudah enggak pedes makan mencari pedesan. Ini tobat lombok. Kapok lombok. Ada yang tobat tomat iku ya. Budal tobat mulai kumat. Allah yang karim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah, lah manusia secara hakikiyah itu mengapa dikatakan Allah menciptakan dari tanah kelahiran. Kelahiranmu no endi? Mestine surga, akhirat, bukan dunia. Bahasa tanah diambil dari zahiriyah. Lahir kelahiranmu itu di akhirat. Makanya mengapa sampai dituntut wa inna ilaihi rajiun, dari Allah kembali ke Allah, dari surga kembali ke surga. Itu yang sudah tahu jalannya ke surga. Kalau nggak tahu
Sebab apa dia nggak tahu? Buta. Orang lain pada sibuk dirinya sendiri, nggak mungkin akan bisa menolong pada orang lain. Dia sendiri kebanyakan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Apa mungkin dia akan dikatakan bisa menolong orang lain sementara tidak bisa menolong dirinya sendiri? Nggak mungkin, dulur. Secara logika saya katakan, kita buta. Apa mungkin bisa menuntun orang buta? Nggak mungkin. Pasti keprosok yang menuntun dan yang dituntun. Yang bisa menuntun itu adalah orang yang tidak buta, baru bisa menuntun. Syaratnya yang buta dituntun nganut, ya toh? Yang buta gak nganut, apa yang terjadi? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu salah. Dikandani, gak dikandani, dituntun, gak dituntun, tetap gak percaya. Sebab apa? Khatamallahu ala qulubihim. Tertutup hatinya. Kita buta. Yang kumaksud buta terhadap Allah, dulur, bukan buta terhadap sesama makhluk, gitu loh. Jadi kembalilah kau pada tanah kelahiranmu, yaitu rahmat surga Allah. Syaratnya harus mau menerima ajaran ini. Sebab kita itu asali fitrah, terus kena bisikan iblis, jadi kotor ruhaniah. Lah sekarang Allah mengatakan itu bentuk innalillahi. Dilihat dari skenario Allah gak salah, tapi kalau dilihat dari sisi syariat, sehingga akhirnya muncul satu hukum dua, elek dan baik. Kalau baik dari Allah, kalau jelek dari nafsu. Ojo dikatakan pangeran loro kalau kita masih ada di proses ini. Sekarang kalau sudah masuk pada wa inna ilaihi rajiun wa da'u ila rabbik, kembali pada Allah, beda lagi. Kita harus melepaskan semua perkara-perkara selain Allah di dalam diri kita. Makanya di dalam tauhid nafi isbat fungsinya ada di situ. Tahalli menuju tajali fungsinya di situ. Melepaskan sandal untuk bisa masuk ke masjid, itu fungsinya. Lepaskan cintamu selain Allah, kemudian baru bisa bertemu Allah. Jadi apabila di dunia belum bisa kau laksanakan, maka setelah mati jangan harap rohaniah bisa kembali kepada Allah. Makanya munculnya barzah, alam di mana pembatas antara dunia dan akhirat. Iki wong Jawa ngarani alam gentayangan. Nang dunya ya gak iso, ning akhirat ya juga tidak bisa. Dikatakan gentayangan, akhirnya keimanane itu roh dadi pocongan, dadi akhirnya ya sejarah monggo. Padahal tak katakan kalau sudah dimasukkan barzah gak iso metu, udah. Lah terus sing ngono njopo gentayang ini apa? Yaiku mau jin yang mengubah imanmu terhadap selain Allah. Luwe bahaya maneh, bukan jine, manusianya. Bisikan nafsu lewat manusia iku luwih bahaya, Pak. Omane sing bisik iku wong sing sawoke. Nganu to aku. Akmu pingin utangmu selesai, nganu to. Nyoh tak utangi. Jelas sampean nggih, lah ngoten nggih. Nggih. Begitu juga yang lainnya, oke?